Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yila Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Hari ini gimana kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik ya, dan juga semoga hatinya juga tenang. Di video ini aku pengen sharing tentang start with why, atau mulailah dengan kenapa. Aku ambil topik ini gara-garanya itu kemarin malam aku baca ulang buku yang aku baca waktu aku masih di sekolah menengah. Buku ini aku beli waktu ada bazar di kotaku. Jadi kayak ada bazar buku murah gitu. Nah, aku tertarik sama judulnya The Power in You, dan di dalamnya itu juga ada materi tentang Start with Why. Makanya aku mau sharing kepada teman-teman, dan untuk materi di video ini udah aku kembangin dan sesuai dengan pengalaman yang sudah aku jalani. Jadi langsung aja kita mulai. Teman-teman, kita itu sering banget ya pengen sesuatu, pengen sukses, pengen punya bisnis, pengen jadi produktif, pengen punya badan ideal, pengen hijrah, pengen berubah. Tapi entah kenapa ya, semangat itu nggak pernah tahan lama. Ya nggak? Di awal itu biasanya semangat banget, ibarat baterai itu masih 100%, tapi 2 minggu kemudian hilang. Kayak motivasinya tuh menguap gitu aja. Padahal kan kita udah janji sama diri sendiri. Oke, kali ini aku mau serius. Pasti gitu kan, ketika ada satu hari malas itu pasti kayak, oke, kali ini aku serius. Tapi tetap aja ujung-ujungnya gagal. Aku sebagai manusia biasa tentu saja pernah ada di situasi seperti ini. Dan setelah aku evaluasi diriku sendiri, kenapa bisa seperti itu? Ternyata alasannya tuh simple banget teman-teman. Karena kita nggak tahu kenapa kita melakukan itu. Kita cuma tahu apa yang kita mau, tapi kita nggak tahu kenapa kita mau itu. Terus kadang tuh kita ngerasa kehilangan arah karena kita nggak punya alasan yang cukup kuat buat bertahan. Maka dari itu, kalau kamu nggak tahu kenapa, kamu nggak akan punya tenaga buat lanjut ketika semuanya mulai terasa berat. Misalnya aja nih, kamu punya keinginan, aku pengen banget berat badan aku turun 3 kilo. Oke, itu adalah niat yang bagus. Terus kamu mulai olahraga, diet, semangat banget itu di minggu pertama. Tapi ketika minggu kedua mulai males, capek, lapar, dan banyak alasan lainnya. Akhirnya berhenti. Tapi coba kalau kamu punya alasan yang lebih dalam. Tadi kan goals-nya adalah turun berat badan 3 kg. Diganti gini, aku pengen turun berat badan 3 kg supaya bisa pakai lagi bajuku yang lama. Biar gak boros beli baju baru karena yang lama masih kelihatan bagus dan aku suka sama baju itu. Atau gini teman-teman, aku pengen turun berat badan 3 kilo karena aku pengen hidup sehat, biar aku bisa semangat ibadah dan bekerja, biar aku gak gampang sakit. Nah, kalau udah nemu tuh alasannya dan udah nyentuh dan terpatri di hati, maka kita bakal lebih kuat buat disiplin, karena kita gak cuman ngejar angka, tapi ngejar maknanya. Hal yang sama juga berlaku di kerjaan. Misalnya, kamu lagi capek banget, deadline numpuk, kerjaan gak selesai-selesai, kamu ngerasa stuck, tapi coba deh tambahin alasan kenapa kamu harus kerja keras. Mungkin kamu bilang, aku harus selesain target konten pribadiku dalam 3 bulan ini, supaya kalau nanti aku kena layoff dari kantor, aku udah siap kerja dari rumah, jadi gak panik, gak nganggur. Nah, itu beda banget rasanya. Kamu jadi punya arah, punya why, yang bikin kamu tetap fokus, bahkan ketika orang lain nyuruh kamu untuk menyerah. Karena begini teman-teman, your why itu, kenapamu itu, seperti bensin buat ngisi semangatmu. Dia yang nyalain kamu waktu kamu mulai. Dan dia juga yang bikin kamu tetap jalan ketika semua orang udah berhenti. Tapi sering juga ketika kita mulai sesuatu, akan ada orang yang nyinyir, yang memojokkan kita. Misalnya juga ketika kamu mulai upload konten, dibilangnya sok bijak. Kamu mulai bisnis, dibilangnya ikut-ikutan orang lain. Kamu sharing tentang agama, dibilangnya sok suci. Dan kalau kamu nggak tahu why-mu, kamu bakal gampang goyah.
kamu bakal berhenti cuma karena omongan orang. Tapi kalau kamu tahu kenapa kamu ngelakuin ini, kalau kamu yakin bahwa yang kamu lakukan itu benar, dan kamu tahu bahwa ini aku lakukan karena Allah, aku lakukan lillahi ta'ala, kamu bakal lebih tenang. Jadi kalau udah lillahi ta'ala itu gak butuh pengakuan, gak butuh validasi, gak butuh tepuk tangan, karena cuma butuh ridhonya Allah. Sebenarnya teman-teman, konsep start with why ini bukan hal baru. Bahkan ada buku yang judulnya Start with Why itu ditulis oleh Simon Sinek. Bahkan dari dulu pun udah ada dalam ajaran Islam. Kita ambil aja salah satu contohnya itu di ayat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, itulah why terbesar kita. Jadi, kenapa kita hidup? Kenapa kita harus bangun pagi, sholat subuh? Kenapa kita harus bekerja, kita sekolah, olahraga, atau bahkan bikin konten? Semua itu harusnya kembali ke satu tujuan, yaitu karena Allah. Di hadis Rasulullah juga ada riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi niat atau why kamu itulah yang menentukan nilai dari apa yang kamu lakukan. Bukan seberapa besar hasilnya, tapi seberapa tulus niatnya. Kalau kita belajar, bekerja, bahkan berolahraga karena Allah, itu semua udah jadi ibadah. Dan kalau udah diniatin karena Allah, rasanya tuh beda. Capeknya itu dapat pahala, sakitnya dapat makna, kegagalannya pun jadi pelajaran, bukan penyesalan. Dan ada lagi, pasti ada yang nanya, gimana sih caranya menemukan why aku sendiri? Oke, coba tanya 3 hal ini kepada diri kamu ya teman-teman. Yang pertama, apa yang benar-benar penting buat kamu? Siapa yang kamu sayangi? Apa yang kamu perjuangkan? Dan nilai apa yang kamu gak mau lepas, walaupun dunia nyuruh kamu menyerah. Yang kedua adalah, apa yang bikin kamu semangat, bahkan tanpa disuruh. Kadang, why-mu itu tersembunyi di hal-hal yang kamu lakuin dengan sukarela. Dan yang ketiga adalah, kalau kamu gak takut gagal, kamu pengen jadi siapa? Jawabannya dari pertanyaan itu sering banget ngasih petunjuk ke arah hidupmu. Dan satu lagi, yang paling penting, tanya juga, apakah ini membuat aku lebih dekat sama Allah, ataukah lebih merasa jauh dari Allah? Kalau membuat kamu lebih dekat sama Allah, berarti udah nemu why yang benar. Teman-teman, hidup ini berat banget kalau kita nggak tahu kenapa kita hidup. Kamu bisa punya banyak planning, tapi tanpa alasan yang kuat, semuanya itu cuma wacana. Jadi misalnya ya, kamu nonton video aku di episode sebelumnya, pengen bikin planning kayak Yellow Daily, tapi ketika kamu udah nulis semuanya, tapi kamu nggak tahu kenapa kamu harus melakukan itu, ya itu bakal cuma jadi tulisan aja. Beda lagi kalau kamu bikin planning sesuai teori yang udah aku jelasin di beberapa video aku, terus kamu tahu kalau aku melakukan ini karena aku harus begini, nah itu nanti insya Allah bakal cepat terrealisasi. Makanya mulai sekarang coba biasain tanya ke diri sendiri sebelum kamu mulai sesuatu. Kenapa aku melakukan ini? Karena why itu bukan cuma alasan buat mulai, tapi bahan bakar buat bertahan. Waktu orang lain nyerah, kamu masih lanjut. Waktu orang lain ngomongin kamu tetap jalan dalam pendirian kamu. Waktu dunia bilang gak mungkin, kamu bilang aku tahu kenapa aku harus mencoba, karena tujuanku Allah. Dan kalau semua yang kamu lakuin itu kamu niatin karena Allah, maka setiap langkahmu itu jadi ibadah, setiap kesalahan jadi pelajaran, jadi hikmah. Pokoknya semuanya yang ada dalam hidupmu itu jadi hikmah. Dan setiap proses walaupun belum sempurna itu tetap bernilai di sisinya. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum kamu mulai apapun, tanya dulu kenapa? Kenapa aku melakukan ini? Temui alasan yang kuat, dan kalau kamu udah nemu, pegang itu erat-erat. Karena di saat kamu pengen nyerah, alasan itulah yang bakal nolong kamu untuk terus berdiri. Kalau kamu tidak tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, itulah mengapa kamu tidak pernah menyelesaikan apapun. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain.
Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.